Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati, masih dalam Imlek ya. Jadi kalau bisa tolong jaga kesehatan, jangan kebanyakan makan yang banyak kolesterol, dan kalau bisa lakukan sedikit olahraga ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 51. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, Engkau berkati kami Tuhan, supaya firman Engkau menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, cerita ini seru banget. Abimelek yang itu dia perang bersama orang bangsa Israel. Dan mereka itu kelihatannya orang bangsa Israel itu sudah kalah. Mereka lari, mereka cari tempat. Nah, uniknya Tuhan itu luar biasa. Di dalam kota itu ada suatu menara yang kuat di tengah kota itu. Kalau ada apa-apa, semuanya orang itu lari ke sana di menara itu dan naik ke atasnya. Dan waktu saya ingat Brother White pernah khotbah cerita ini, bahwa kalau ada orang yang ada apa-apa itu, mereka lari ke satu kota itu, mereka tidak akan dibunuh. Bukan sekarang di Swiss ya, orang yang korupsi uangnya transfer ke sana itu semuanya tidak ada yang tahu. Dan itu uang. Tapi yang di sini dikatakan adalah waktu mereka dulu, zaman dulu itu perang, itu mereka lari ke tempat di mana menara itu memberikan mereka kekuatan. Dan unik banget bahwa disinilah lihatnya bahwa ada satu hal, yaitu Tuhan telah membangun menara itu untuk melindungi, untuk menjaga, untuk memberikan kekuatan dan pengharapan untuk bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Mereka kalah dengan Raja Abimelek. Dan luar biasa, lalu sampailah Abimelek ke menara itu. Nah, sekarang raja itu lihat ke atas menara, ya. Semuanya dia udah kepung, dia pasti akan menang katanya. Ya, menyerangnya dan dapat meroboh sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Dan Raja Abimelek itu mau membakar menara itu. Dan uniknya, tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Wow, kelihatannya bangsa Israel sudah kalah. Menara akan dibakar, mereka akan binasa. Tiba-tiba ada satu perempuan hanya lemparin blah begitu, dan di sana kena raja. Dan apa yang terjadi? Dia sudah mau mati, tapi dia nggak enak, dia takut. Dia suruh seorang anak muda ambilin pisau, membunuh dia, supaya biarlah orang tahu dia mati bukan karena kena batu, tapi dibunuh dengan pedang. Hari ini kita baca cerita ini, sungguh menyedihkan bukan? Bahwa seorang yang tidak ada Allah, apa yang mereka peduli itu adalah nama. Apa yang mereka peduli itu, biarpun sudah mau mati, ya masih tetap khawatir bahwa kegengsian dia itu loh. Ya, aku nggak mau mati dipukulin oleh seorang perempuan yang batu, nggak mau bunuh aku aja. Aku akan mati karena dibunuh. Inilah bedanya anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Kemungkinan di Imlek ini ya kumpul-kumpul dengan keluarga. Banyak, kalau memang kumpul, kalau enggak jangan ya. Karena ini COVID-19 terlalu parah gitu loh ya. Nah, saya cuma kasih perumpamaan ya. Nah, semuanya itu pamer kemewahan mobil dia, baju dia, jam tangan dia, betapa suksesnya dia, dan sekolahkan anaknya ke luar negeri dan bla bla bla. Hari ini kita lihat maknanya menara ini bukan untuk mau orang itu memuji kita, tetapi menara ini dibangun supaya kita anak-anak Tuhan bisa kumpul di sana dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bukan hanya jasmani, bukan, tetapi yang rohani. Kenapa? Kita tahu tujuan hidup kita ini bukan hanya menyenangkan orang di dunia ini, atau men-show off, atau pamer keberhasilan kita. Tidak ada artinya. Ya, saya 3 minggu yang lalu ketemu seorang ibu dan suaminya. Begitu menyentuh hati saya. Saya bilang, Ci, kenapa? Aku mau cari peti mati, dia bilang.
karena di sini saya ngurusin pemulung. Saya bilang pemulung? Ya, dan orang yang tidak ada keluarga. Mereka mati itu, meninggal itu tidak ada peti. Aku sudah dengar itu, aku terharu. Aku bilang, ya Beci, ntar kita sumbang aja, nggak usah bayar. Oh, dia bilang, kenapa? Nggak apa-apa, saya bilang. Jadi akhirnya aku kirim 2, kasih dia 1 lagi, yang anak yang kecil, 1 yang orang dewasa. Kalau saya bilang kurang lagi, kasih tahu saja. Dan saya tanya dia, kenapa ibu bisa melayani pemulung dan orang yang homeless gitu loh. Dia bilang, pada suatu hari tahun 98, usaha dia itu bangkrut. Semuanya habis semuanya. Dan dia sama suaminya itu nazar kepada Tuhan. Dia belum kenal Tuhan, dia agama seberang, agama Konghucu. Dia bilang, aku tinggalkan semuanya, aku mau kenal Tuhan Yesus kalau Tuhan bisa membantu saya. Fair enough, sesudah berdoa 2 minggu, tiba-tiba tanah itu yang tidak laku dibeli oleh pemerintah untuk bikin jalan tol. Dan akhirnya dia pulih kembali, bayar utang, dan dia ambil nazar menjadi seorang pelayan sampai hari ini. Dia tiap bulan itu kasih makan 500 anak yang pemulung di daerah Bekasi sana. Dan kenapa orang ini bisa menjadi begitu? Karena dia tahu menala kekuatan di dalam kehidupan kita itu adalah Yesus. Dia mau menjadi terang dan garam untuk memberkati orang lain. Bukan dengan kekayaan dia, tapi dengan hati dia yang memberi makanan, memberi peti buat mereka yang meninggal dan tanpa peti. God bless you. Apa yang kita lakukan di dunia ini, Tuhan akan mengindahkan di hari yang akan datang. Yaitu sesudah kita meninggalkan dunia ini. Ya, marilah kita di tahun Imlek baru ini, kita juga mempunyai kasih yang luar biasa. Katakan, Tuhan, Engkau adalah menara kekuatan di dalam kehidupan aku. Menara yang kuat di tengah-tengah ya kota, di tengah-tengah kehidupan saya yang susah ini. Kadang-kadang saya mendapatkan masalah, saya tahu kemana harus aku pergi. Ya, God bless you. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau dan kesaksian Engkau. Tuhan, seorang enci dan Engkau Tuhan Yesus yang lelah meninggalkan semuanya itu, lari kepada Engkau karena mereka sungguh tahu menara kekuatan kehidupan mereka di dunia ini adalah Engkau dan pelayanan Engkau dan pekerjaan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semuanya juga sadar, kami juga bisa melakukan hal yang sama untuk memberkati orang lain, memberikan sedikit yang kita sanggup, membantu orang lain, untuk memuliakan nama Engkau, bukan nama kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat JSS dimanapun mereka berada. Kalau mereka ada masalah, biarlah mereka juga bisa lari ke menara yang kuat itu, yaitu firman Engkau dan janji Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa negara kami di tangan Engkau. Lindungi dan berkati Bapak Presiden, dokter dan suster semuanya Tuhan yang di front line. Berikan mereka kesehatan yang baik. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.